Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penerapan NLP dalam kehidupan sehari-hari. Di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah sistem temu kembali informasi dari kelompok 2. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Selma Imara Bakir dengan NIM 005. Kemudian ada Debbie Arianti dengan NIM 040. Kemudian ada saya dengan NIM 043. Kemudian ada Andika Febriansyah dengan NIM 060. Selanjutnya ada Oki Anugrah dengan NIM 057. Baik, sebelumnya kita jelaskan dulu apa sih NLP itu. NLP atau Natural Language Processing, yaitu salah satu dari Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan, merupakan Natural Language Processing atau NLP yang berhubungan dengan pemrosesan bahasa alami yang bertujuan melakukan proses pembuatan model komputasi dari bahasa sehingga dapat terjadi suatu interaksi antara manusia dan komputer. NLP atau pemrograman bahasa alami adalah pembuatan program yang memiliki kemampuan untuk memahami bahasa manusia. Sistem pemrosesan teks bahasa alami dapat dimulai dengan analisis morfologi, stemming of term, pemrosesan leksikal, dan sintaksis. Proses membangun program komputer yang memahami bahasa alami melibatkan 3 masalah utama. Yang pertama berkaitan dengan proses berpikir, yang kedua terkait dengan representasi dan makna masukan linguistik, dan yang ketiga terkait dengan pengetahuan. Baik, penerapan NLP ada 6, ada chatbot, speech recognition, yang ketiga ada speech search engine, yang keempat ada text extraction, yang kelima ada recruitment, yang keenam ada proofreading. Nah, masing-masing dari kelompok kami akan menjelaskan beberapa penerapan Natural Language Text Processing System atau NLP tersebut. Saya akan menjelaskan mengenai chatbot, yaitu chatbot itu menggunakan teknologi Artificial Intelligence bernama NLP, mampu memahami, menganalisis, dan merespon pertanyaan konsumen dengan cepat dan tepat. Machine reading merupakan sebuah ide bahwa mesin dapat menjadi cerdas dan dapat berguna mengintegrasikan dan meringkas informasi bagi kebutuhan manusia dengan membaca dan memahami teks yang terinput oleh mesin. Chatbot yang pertama adalah Eliza yang dibuat pada tahun 1964 sampai 1966 oleh Profesor Joseph Weizenbaum di MIT. ALICE atau Artificial Linguistic Internet Computer Entity adalah sebuah program chatbot yang diciptakan oleh Dr. Richard Willage. ALICE mampu menciptakan suasana seperti komunikasi antara dua manusia. Baik, selanjutnya akan saya praktekkan mengenai penerapan NLP chatbot pada Python. Baik, yang pertama kita install pip install NLTK. Nah, tujuannya agar program untuk pemrosesan bahasa alamiah. Selanjutnya ada pip install newspaper 3K, yaitu tujuannya agar bisa mengambil dataset seperti artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Kemudian ketika sudah ada kata successful, berarti sudah dapat mengambil artikel atau jurnal. Selanjutnya ada from newspaper import artikel. Import random ini untuk memuat kalimat random. Kemudian
untuk import string untuk kata yang bertanda kutip. Selanjutnya untuk import NLTK bertujuan untuk mengekstrak artikel agar bisa dibaca oleh program. Kemudian ada from scalar feature extraction ini tujuannya mengekstrak artikelnya. Kemudian untuk convectorizer-nya ini agar terbaca pada komputer. Nah, selanjutnya ada form scalar metrik bertujuan untuk memasangkan metrik karena nanti itu akan dihubungkan kata yang sesuai. Selanjutnya ada import numpy ASNP untuk pengolahan arah vektor dimensi dalam jumlah yang besar. Untuk import warning, kemudian di bawahnya ada warning.filter warning itu berfungsi memberi notifikasi jika ada salah pada program, tetapi difilter terlebih dahulu. Nah, karena ada kata ignore maka disembunyikan atau diabaikan. Nah, kita jalankan karena ini belum PB kita run dulu. Nah, kalau sudah, jadi teman-teman ini kita harus urut. Nah, kalau sudah successfully dan sudah, berarti kita langsung. Nah, selanjutnya ada NLTK.download ini berfungsi untuk membaca dataset dengan mendownload terlebih dahulu, kemudian proses instalasi, tapi tidak ditampilkan karena ada quiet ini, jadi prosesnya tidak ditampilkan. Nah, selanjutnya kita import artikel melalui link. Baik, selanjutnya kita import artikel dari sebuah link dengan memasukkan link artikelnya. Kemudian ada artikel download ini berfungsi untuk mendownload artikelnya, nanti akan ditampilkan. Kemudian ada artikel parcel itu berfungsi untuk perapihan dari artikelnya. Kemudian artikel.nlp ini kata natural language agar bisa terbaca, kata yang termasuk NLP-nya itu agar bisa terbaca. Kemudian ada corpus, kemudian artikel.text. Corpus ini merupakan koleksi data linguistik atau susunan data-data teks tertulis dalam rekaman. Kemudian teksnya ini untuk memverifikasi hipotesis tentang bahasa yang ada pada artikel. Kita jalankan. Nah, selanjutnya ada print corpus. Nah, sebelumnya kan kita buat artikelnya. Nah, di sini kita print. Kita tampilkan artikel yang sebelumnya telah di-download ya. Nah, baik, sudah tertampil artikelnya. Kemudian selanjutnya ada teks sama dengan corpus. Ini tokenization merupakan memilah kata-kata yang tidak sesuai, yang tidak ada pada artikel. Jadi yang tidak ada pada artikel tidak digunakan. Kemudian ada teks corpus ini, teks dirubah menjadi sebuah kalimat, kemudian disimpan pada sentence underscore list ini. NLTK send tokenized text. Selanjutnya kita jalankan dulu. Kemudian, nah selanjutnya print sentence list ini. Pada program ini daftar kalimat akan dicetak dan setiap kalimat dipisah dengan tanda petik 1 dan tanda koma. Nah, ini
tanda titik dan tanda koma. Baik, selanjutnya untuk the greeting response text, ini penulisan kata agar hurufnya kecil semua untuk text lower ini. Untuk kita buat variabel greeting, di dalamnya ada kata hey, hello, hi, kemudian user greeting, hi, greetings, hello. Ini merupakan responnya untuk buat greetingnya. Kemudian ada forward in text split, ada if word in user greetings. Nah, ini jika kata dimasukkan pada user greeting sesuai dengan user greeting ini, maka akan mendapat respon secara random dari boot greeting. Nah, jadi kita nanti akan mengetikkan kata yang ada pada user greeting kemudian direspon dengan random oleh kata yang terdapat pada variabel boot greeting ini. Kita jalankan dulu. Oke, tidak ada error. Kemudian ada def index sort lever ini berfungsi untuk merapikan kata pada artikel. Kemudian untuk length ini mengukur panjang indeksnya. Ada list index ini ringnya sudah ditentukan. Nah, ada x list var. Kemudian ada for i dan for g in ring range. Nah, ini ring ini berfungsi untuk mengukur panjang indeksnya. Baik, selanjutnya untuk temp list index. Nah, untuk for g in ring ini terdapat perulangan kemudian dihubungkan ke length indeksnya ini if x list index. Kemudian kita swap, kita masukkan syntax time list underscore index, kemudian kita return list indexnya sehingga user mengetik inputan maka akan mendapat respon. Setelah diklasifikasi maka akan dikembalikan oleh return ini. Ya, kita jalankan dulu. Nah, tidak ada error. Selanjutnya ada default response user input ini merupakan penginputan kata pada user input yang tadi yang nantinya akan direspon oleh boot respon. Nah, kemudian ada sentence list append user input ini untuk menambahkan inputan. Nah, boot responnya ini nanti akan diletakkan responnya. Kemudian ada convectorizer yang tadi sudah dijelaskan di awal. Kita jalankan dulu. Ada error. Selanjutnya ada sama default response. Ini meminta agar nanti ketika kita inputkan dari user input maka akan mendapat respon dari kata dari bot respon secara random. Nah, respon flag null ini jika inputan tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan maka bisa saja muncul sorry saya tidak paham ya. Kemudian nah, ini yang terakhir print nanti akan muncul Mirna, I'm Mirna, I will help you if you want exit by. Nah, dia akan membantu dan respon. Nanti ketika kita mengetikkan inputan hi maka akan direspon. Nah, ketika kita inputkan exit si ya atau by atau white maka dia akan memberi respon hubungi lain kali. Kita jalankan dulu. Nah, kita ketikkan hi. Nah, kita dapat respon hey. Kemudian kita inputkan greetings hello. Nah, kita dapat
respon hey lagi. Kemudian jika kita masukkan salah satu dari ini, misal bye, nah kita diberi respon chat next time. Ini sudah berakhir kalian. Baik, itu yang bisa saya sampaikan mengenai penerapan NLP pada chatbot. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk penerapan yang lainnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Oken Pranowo ingin melanjutkan hasil presentasi dari kelompok kita tentang speed recognition mengenai NLP. Mungkin sebelumnya bisa saya share screen terlebih dahulu. Oke, untuk program yang kelompok kami buat, yaitu pada bagian saya bagian tentang speed recognition yang berada dalam NLP, dan speed recognition ini kita yang pertama inisialisasi dahulu sumber suara dari speech-nya lewat Google Trans, lalu kita juga bisa beraktivitas dengan sistem ini. Kayak misal kita bisa menginputkan dari suara kita, kita maunya seperti apa. Nah, untuk program ini kita menggunakan Python sebagai bahasa pemrogramannya. Jadi langkah pertama yang kita harus lakukan adalah dalam pembuatan speed recognition ini adalah kita harus mengimportkan library-nya terlebih dahulu. Library apa saja yang kita perlu importkan? Yang pertama ada PyTT-X3, terus ada speed recognition ini untuk mengetahuinya speed recognition-nya, terus kemudian kita importkan datetime adalah waktu yang untuk sekarang saat ini. Kemudian kita import juga Wikipedia ini adalah sumber dari ilmunya. Terus kita import juga web browsernya. Web browser ini berguna ketika kita menjalankan perintah ke speed recognition ini. Nanti speed recognition ini membukakan lewat browser. Kemudian kita juga import OS, terus kemudian kita import SMTP. SMTP ini berguna untuk ketika kita mau mengesend email, terus kita importkan random, kemudian Wolfram Alpha, kemudian kita import translatornya juga, seperti itu. Jadi untuk program kali ini, programnya sampai berapa baris ya? 170-an baris. Nah, yang pertama yang harus kita langsung inisialisasi dulu dari suaranya library text to speech, yang dimana kita menggunakan PyTX3 seperti ini codingannya. Kemudian kita tuliskan code fungsinya untuk kita berbicara, speak audio. Terus kita definisikan fungsinya. Fungsi dari ini adalah ketika kita sebutnya saja e-tron ya. E-tron itu nanti AI-nya yang bersuara. Jadi misalnya ini kan nanti yang pertama yang dijelaskan adalah e-tron akan mau membacakan ini sistem activated. Kemudian e-tron akan membacakan good morning. Good morning-nya ini tergantung waktu ya. Jika di laptop Anda atau di gadget masing-masing misal pukul 10 pagi, nanti e-tron akan menyebutkan 10 pagi good morning. Tapi jikalau jam 12 ke atas, nanti e-tron akan menyebutnya good afternoon, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, mungkin seperti itu singkatnya dari e-tron awal-awal. Mungkin kita bisa run saja programnya. Nah, ini sudah mulai aktif sistemnya. e-tron, please open the Google Maps. Oke, di sini matikan semua e-tronnya. Nah, di sini saya kan sudah
mengucapkan open the maps, nanti e-tronnya sendiri otomatis akan membuka maps di Google kita. Seperti itu ya. Itu adalah salah satu fungsi dari speed recognition yang menggunakan translatornya sebagai Google yang biasa kita sebut e-tron. Seperti itu adalah salah satu fiturnya. Kemudian ada beberapa fitur yang bisa kita coba seperti kita bisa ngirim email, terus kita bisa ngirim buka musik, buka Wikipedia, terus mendefinisikan sesuatu. Seperti itu untuk speed recognition. Jadi speed recognition ini berfungsi ketika kita menjalankan query-query yang kita inginkan, yang awalnya kita definisikan dulu, kita inisialisasi dulu seperti apa suara yang kita buat. Terus yang terpenting adalah untuk menjawab dari pernyataan e-tron kita harus menggunakan bahasa Inggris. Jadi tidak bisa kita menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu ya untuk tahap penggunaan dari program ini tentang speed recognition. Oke, mungkin untuk penjelasan codingan dari speech recognition, mungkin sekian dari presentasi saya tentang speech recognition. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya pada bab-bab selanjutnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Arianti dari kelompok 3. Di sini saya akan menerangkan yang berjudul Search Engine. Apa itu Search Engine? Pengertian dari Search Engine yaitu NLP, Natural Language Processing, adalah cabang dari kecerdasan buatan yang berhubungan dengan interaksi antara komputer dan manusia. Menggunakan bahasa alami, menurut Textmetric, NLP digunakan untuk mengukur sentimen dan menentukan bagian mana dari bahasa manusia yang penting. Di sini ada search engine yang saya akan programkan atau saya bahas, yaitu apabila diartikan dalam bahasa Indonesia, adalah mesin pencarian pada dasarnya merupakan program berbasis web yang diperuntukkan untuk mencari informasi di dalam World Wide Web atau WWW. Pencarian informasi melalui search engine bisa didapatkan dengan menyesuaikan dengan kata kunci yang pengguna masukkan. Walaupun search engine ini memiliki banyak macam dan menghasilkan informasi yang berbeda-beda, pada dasarnya cara kerja dari search engine ini tidaklah berbeda. Dalam sistem kerja search engine melakukan 3 tahap untuk mendapatkan hasil pencarian, yakni meliputi crawling, indexing, dan tentunya menciptakan hasil. Ya, di sini ada codingan saya yang menggunakan bantuan Google Colab, bahasa pemrograman Python. Di sini pertama kali saya mengcoding yaitu import data yang ingin kita coding, memasukkan data set yang sudah kita miliki atau yang kita inginkan untuk mengcodingnya. Kita pertama kali menuliskan import ini, lalu kita menginstal PIP install Sastrawi. Kita menginstal Sastrawi terlebih dahulu. Di sini saya sudah menginstalnya sebelumnya. Jadi kalau successful atau Sastrawinya sudah bisa ke download, akan bertuliskan successfully installed Sastrawi. Untuk yang kedua ini kita menggenerate adanya script dan style pada Sastrawi. Bahasa Sastrawinya ini yang sudah kita install tadi, kita mencari scriptnya. Kita
mendapatkan bahan, yaitu mencari bahannya dari Google. Kita mendapatkan referensi dari webnya Jakarta Tribun News. Jadi kita mengambil kata-kata dari Jakarta Tribun News-nya itu untuk dimasukkan dalam proyek ini. Sebelumnya kita masuk ke Google, lalu cari data dari Jakarta Tribun News ini, lalu kita masukkan di get-nya ini. Lalu kita print text, kita run, akan tampil output seperti ini ya. Kalau sudah, untuk lanjutannya kita ingin nge-stammer factory atau apa saja yang harus di string dalam stammer ini. Jadi saya menginputkan stammer ini terlebih dahulu untuk outputan stammer stem. Jadi dituliskan seperti ini, kita run, akan tampil dalam output seperti ini. Untuk langkah keempat, ini ada tokens, atau kita lebihkan ke output splitnya. Akan muncul output seperti ini ya. Untuk langkah selanjutnya, atau langkah kelima, kita membuat NLTK download, atau disebut bagaimana NLP ini bekerja sebagai search engine dari kosakata yang ada pada web yang kita cari tadi, yaitu Jakarta Tribun News. Kita tuliskan ini NLTK download dulu. Kita ketikkan codingan ini berdasarkan stopword dari Indonesia. Lalu kita frag plotnya ini tuh kita tampilkan data yang hanya 30 data. Jadi yang akan tergranate atau keran outputnya itu cuma 30 katanya saja. Oke, kita run. Ini sudah saya run. Akan muncul tampilan seperti ini. Ada download, list, update, config, help, dan wait. Ia akan muncul kosakata yang berada di kata-kata atau berada di web Jakarta Tribun News itu, jadi outputnya kosakata yang ada di Jakarta Tribun News itu. Nah, ini output yang sudah jadinya seperti ini ya. Nah, ini jadinya untuk output saya. Saya menginput data search engine ini untuk mencari kosakata yang ada di Jakarta Tribun News. Jadi saya mendapatkan kosakata terbaru yang ada. Jadi seperti ini ya. Ini kosakatanya. Hasil run dari pemrograman NLTK berbasis NLP bahasa Python menggunakan Google Cloud. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Andika Febriansyah dengan NIM 2005097460 dari kelas PTI B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi NLP
pada Python, yaitu berupa extraction dari image ke dalam bentuk teks. Jadi di sini pertama-tama yang perlu dilakukan adalah menginstal pip below, yaitu untuk membuat library dari penampil image-nya, lalu selanjutnya yaitu menginstal Ptesseract. Ya, Ptesseract ini sendiri yaitu untuk mendeteksi kata-kata dalam gambar dan mengekstraknya dalam bentuk teks sekalian. Nah, selanjutnya bila sudah menginstal dalam CDM komputer kalian, selanjutnya yaitu dengan mendownload softwarenya, yaitu berupa seperti ini di web ini, tesseract/org.github.io. Nah, di sini kita bisa mendownloadnya untuk Linux, Source Code, dan Windows. Nah, di sini saya menggunakan si UB ini. Nah, selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah menginstalnya. Nah, setelah diinstal, kalian akan mendapatkan hasil seperti ini. Dalam program files, sebentar, program. Nah, ini tesseract.ocr. Nah, di sini adalah hasil dari yang kalian ekstrak. Ini jangan lupa kalian ingat-ingat untuk codingnya nanti. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai codingannya. Di sini kita menggunakan library cgit-b untuk mengimport teks, lalu jangan lupa importkan library dari Ptesseract-nya. Lalu dari Ptesseract import untuk mengimport si image-nya. Image untuk menjadi variabel dan penentu untuk membuka image. Selanjutnya definisikan letak dari software Ptesseract tadi yang setelah kalian install. Di sini saya tampilkan seperti ini di dalam alamat C program files tesseract/ocr dan tesseract.exe. Selanjutnya yaitu menampilkan gambar yang akan kalian ekstrak. Di sini judul gambar saya yaitu 3/5.jpg. Kenapa gambarnya kok judulnya begini? Karena supaya mudah untuk mengingat. Nah, di sini gambar yang saya gunakan. Oh ya, jangan lupa untuk coding Python ini gunakan satu folder untuk menampilkan gambarnya. Nah, ini gambar yang akan saya gunakan. Surat izin tidak masuk sekolah. Nah, seperti ini, bla 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 bla. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan variabel teks untuk mengimport hasil extraction-nya. Nah, ini adalah komen dari extraction pteract.image yang akan di scan untuk dijadikan teks. Nah, selanjutnya yaitu mengeprint dalam bentuk teks. Sekarang mari kita coba ini dikecilkan dulu. Nah, ini akan jadi hasilnya, outputnya akan keluar di sini. Langsung saja kita coba. Nah, surat izin tidak masuk sekolah karena sakit rawat jalan, ya seperti di gambar. Nah, artinya gambar yang ada di codingan saya ini sudah berhasil diekstrak dalam bentuk teks. Nah, sekian penjelasan mengenai extraction dari image ke teks menggunakan bahasa pemrograman Python. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Selma Imara Bakir dengan NIM 2005-097405 dari kelas PTI 2020. Sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan mengenai implementasi sistem temu kembali informasi berbasis gambar atau yang dinamakan Content Based Image Retrieval menggunakan autoencoders. Untuk simak penjelasan selanjutnya adalah mengenai abstrak. Di sini perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang semakin pesat membuat setiap orang harus lebih cerdas dalam memilih teknologi yang tepat.
dalam menyebarluaskan maupun menemukan kembali informasi. Sebagaimana selama ini kita ketahui bahwa perkembangan teknologi yang begitu canggih menyebabkan perubahan yang terjadi pada cara hidup setiap orang dalam mencari, menyimpan, dan memanfaatkan informasi yang besar, cepat, dan global. Informasi yang ada pada saat ini tidak hanya terbatas, tapi dalam bentuk teks atau suara, video, namun juga gambar atau image. Salah satu teknologi yang membahas mengenai proses temu kembali gambar berdasarkan pada konten yang ada pada gambar tersebut adalah Content-Based Image Retrieval. Content-Based Image Retrieval System ini merupakan salah satu sistem yang mengambil gambar berdasarkan pada fitur antara lain warna, tekstur, bentuk, atau bahkan arti semantik gambar. Dengan content-based image retrieval ini akan mempermudah setiap orang dalam mendapatkan informasi dan memahami informasi tersebut menggunakan autoencoders yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan. Selanjutnya, untuk pendahuluan, di sini ada sistem temu kembali informasi, di mana sistem temu kembali informasi ini meliputi penyimpanan, penyediaan representasi, identifikasi, dan pencarian dokumen yang relevan pada pangkalan data untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai atau pengguna. Maksud dan tujuan informasi adalah untuk memanggil dokumen-dokumen atau informasi masyarakat pengguna. Kemudian ada pengertian dari image retrieval. Image retrieval merupakan sebuah teknik untuk melakukan pencarian juga retrieval gambar dari suatu database gambar. Content-based image retrieval ini adalah salah satu contoh dari pengembangan metode image retrieval. JBIR melakukan pencarian gambar dengan menganalisa tiap-tiap fitur seperti warna, bentuk, tekstur, dan informasi lainnya. Kemudian untuk pengertian autoencoder di sini, dalam model autoencoder dapat mendapatkan gambar yang paling mirip yang dapat ditemukan dengan menghasilkan vektor laten dari gambar tersebut, dan kemudian menemukan jarak minimum di antara keduanya. Lalu di JBR ini, setiap gambar yang disimpan dalam database memiliki fitur pengekstrakan dan dibandingkan dengan fitur gambar query. Di sini ada dua langkah, yaitu satu, ekstraksi fitur atau fitur extraction. Langkah pertama yang prosesnya adalah mengekstraksi gambar fitur sampai batas yang dapat dibedakan. Kemudian yang langkah kedua, pencocokan atau matching. Langkah kedua ini melibatkan mencocokkan fitur untuk menghasilkan sebuah hasil yang mirip secara visual. Kemudian di sini ada penjelasan mengenai gambaran umum alur dari content-based image retrieval di sini, yang mana pada tahap awal offline atau offline stage, sistem ini ada query gambar dan database gambarnya. Kemudian proses sistem akan dimulai dengan mengekstraksi fitur pada semua citra, baik itu query maupun database citra dengan menggunakan algoritma ekstraksi ciri. Lalu pada tahap selanjutnya, online stage ini, sistem akan menghitung kemiripan antara query dengan semua gambar yang ada di database, yang kemudian semua gambar yang memiliki kemiripan besar dengan query, jika dilihat berdasar aliran sistem, bisa diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman Python dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengunduh kumpulan data atau dataset. Yang kedua, mengekstrak fitur dari database gambar. Yang ketiga, menyisipkan query gambar serta ekstrak fitur-fiturnya. Lalu yang keempat, menghitung kesamaan dengan semua gambar. Yang kelima, mengambil retrieve hasil gambar yang paling mirip. Kemudian untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai implementasi kodenya. Baik, jadi langsung saja untuk implementasi kode dari image retrieval ini menggunakan Google Colabs di sini untuk kode editornya. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa datanya, dan untuk import datanya sendiri di sini untuk disiapkan from Google Colab import drive. Karena dataset yang saya simpan berada di Google Drive, maka kita harus menggunakan import library atau mounted at content drive ini untuk link dari
folder drive yang akan saya buat nantinya. Dan untuk mengaktifkan drive mount ini, bisa dicek di bagian sebelah sini ada mount drive, jadi akan secara otomatis membuat link untuk hasil dari atau mengambil dataset dari Google Drive. Kemudian untuk menjalankan programnya, kita membutuhkan sebuah library di sini antara lain seperti ini, library-nya, ada import OS, ada import NumPy, dan lain-lain sebagainya. Kemudian lanjut untuk mendownload gambarnya di sini. Mendownload gambar yang akan digunakan untuk sampling nantinya. Lalu di sini saya menginisialisasikan image datanya berdasarkan dari directory atau path directory yang akan dibuat nantinya, yaitu terdapat pada folder collab, lalu ada folder dataset. Di sini dataset yang saya pakai terdiri dari 4.378 gambar. Atau di sini sudah terlihat 1.384 training image dan akan diambil 346 gambar untuk validasinya. Kemudian setelah itu lanjut untuk membuat modelnya, model untuk encodernya. Jadi di sini untuk encoder di sini memasukkan gambar, prosesnya adalah lalu memasukkan gambar, lalu konvolusi 2 dimensi dengan mengaktifkan ReLU. Kemudian ada batch normalization, konvolusi 2 dimensi, mengaktifkan ReLU, kemudian meratakan dan memadatkan. Kemudian untuk decodernya, sebagai input ke model decoder, akan memberikan output dari model encoder. Di sini langkah-langkahnya seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya, di sini kita inisialisasikan untuk sistem atau model dari encodernya di sini, create auto encoder model. Kemudian setelah itu di sini ada return auto encoder. Lalu selanjutnya setelah meng-create dan di sini membuat model pada format HDF5. Yang mana di sini mengubah daftar gambarnya menjadi array NumPy dan menormalisasikannya. Seperti ini ada shape of train_ds. Dan untuk datanya, dan ini adalah grafik dari epoch-nya. Atau di sini loss curve-nya. Maka dalam model itu bisa digeneralisasi dengan cukup baik. Kemudian get latent features of the image. Ini untuk proses mendapatkan fitur laten dari gambar dalam bentuk vektor dan menyimpannya untuk pengambilan yang efisien nanti. Seperti ini untuk kodenya. Dan ini mengeload atau ya membuat fitur dari vectors-nya. Dan jika sudah, maka kita cek vektor latennya apakah sudah tersimpan di latenvectors.pkl sini untuk direktorinya seperti ini. Dan indeksnya seperti ini, isi indeksnya. Jadi kita sudah mempunyai array of latent atau fitur laten untuk setiap image-nya nanti. Kemudian get nearest neighbors. Jadi di sini menemukan gambar yang paling mirip berdasarkan fitur latennya.
Jadi yang akan kita lakukan adalah mendapatkan jarak Euclidean dari gambar yang akan dicari dan gambar lainnya. Citra dengan jarak Euclidean paling kecil akan menjadi citra yang paling mirip. Berikut adalah formula untuk dari komputasi Euclidean distance atau jaraknya, atau bisa ditulis dalam format Python seperti berikut. Seperti ini. Dan setiap nilai dari hasil forms-nya atau indeksnya akan di-return ke sorted result (2) nearest. Kemudian setelah itu kita coba untuk cek dari, nah ini untuk mengcek searching for this image. Untuk model dan algoritmanya, mari dicoba di sini. Nah, maka akan muncul gambar harimau seperti ini, atau macan tutul, dan untuk image yang paling, atau gambar yang paling mendekati atau paling mirip, akan muncul di bawah ini. Di sini ada 9, ada 10. Ada 10 gambar yang menunjukkan kemiripan dengan macan tutul. Kemudian untuk harimau, di sini muncul gambarnya sebanyak jumlah 10 juga. Jadi untuk itu, karena ini pendekatannya sejumlah 10 untuk dari kemiripan harimau sendiri, maka dicoba mengelompokkan gambar berdasarkan vektor latennya. Di sini akan menggunakan clustering approach, atau membuat cluster dari vektor laten, dan kemudian berdasarkan cluster yang dimiliki suatu gambar akan mengambil sampel gambar lain yang termasuk dalam cluster yang sama. Di sini untuk library-nya from sklearn.cluster import minibatch k-means. Kemudian akan menunjukkan gambar yang paling mendekati kemiripannya sejumlah 6 data. Di sini muncul 6 data, dan ini juga muncul 6 data. Kemudian hasil dari percobaan tadi akan disimpan melalui latenvectors.pkl, di mana di direktori content drive my drive I. Maka sudah tersimpan dan berhasil untuk retrieval gambar dari macan tutul dan harimaunya. Jadi di sini yang dapat saya simpulkan mengenai content-based image retrieval ini, berdasarkan hasil dan pembahasannya yang terdapat pada data citra harimau, di sini penulis dapat menyimpulkan fungsi dari sistem JPR ini berjalan sesuai harapan, bisa menampilkan deretan data citra harimau yang mirip, sehingga bisa diterapkan sebagai pengenalan harimau. Yang kedua, dengan menerapkan nilai untuk tolak ukur, sistem mampu mengenali apabila data tes yang diuji benar atau bukan. Yang ketiga, dari dataset yang diretrieval sejumlah 4.738 gambar harimau. Lalu, aplikasi ini dapat dikembangkan dengan menggunakan metode lain, tetapi masih serupa. Perancangan aplikasi content-based image retrieval ini untuk pengenalan harimau masih sangat sederhana karena penelitian terfokus pada implementasi metode ZPIR. Untuk itu, penulis memiliki saran. Yang pertama, menambah atau mempersiapkan data tes yang lebih baik. Yang kedua, mencoba penerapan metode atau algoritma dari deep learning yang lain yang mungkin saja dapat menghasilkan persentase yang lebih tinggi sehingga pengenalan menjadi semakin baik. Yang ketiga, diterapkan di pemrograman lain, misalnya pemrograman Android, agar lebih mudah diterapkan dalam masyarakat saat ini. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan mengenai implementasi content-based image retrieval menggunakan sistem encoder.
Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.